Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, konferensi pers. Gua akan membahas seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers ya. Ini terkait dengan Manchester Derby atau Derby Manchester 0-0 antara Manchester United menghadapi Manchester City. Ya, ini ada pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan laga sebelumnya menghadapi Nottingham Forest, di mana ketika menghadapi Manchester City secara statistik lebih banyak menguasai possession. Manchester United lebih banyak menurut gua menunjukkan kekuatan, kesolidan di lini belakang. Tapi bagaimana Manchester United juga memiliki momentum-momentum, memiliki peluang-peluang. Bahkan di 15 menit terakhir Manchester United memegang kendali, menurut gua berusaha membongkar lini pertahanan Manchester City. Ada beberapa peluang bahkan yang didapatkan, tapi ya sekali lagi kualitas di sepertiga akhir ini masih menjadi PR besar musim ini yang menurut gua harus dicari solusinya untuk musim depan. Oke. Terkait dengan konferensi pers, gua ambil dari manunited.com. Ada perkembangan ya terkait dengan display permainan. Anda bisa melihatnya, dan juga saya. Tim terlihat lebih nyaman. Terkait dengan posisi, kita bisa membuat hubungan yang lebih baik. Dan kita mendorong lawan kadang-kadang ya sampai ke sepertiga akhir. Kita bertahan dan juga kita mampu menahan ya pemain-pemain bertalenta seperti pemain Manchester City yang mereka miliki. Saya pikir kita mampu menghadang sebagian besar peluang. Mereka tidak menciptakan banyak peluang. Mereka memiliki bola tapi tanpa hal yang berbahaya. Jadi kita lebih berkembang. Bekerja dengan progres. Setiap pemain ya bisa berkembang, dan mereka di sini karena mereka menunjukkan sesuatu di klub lain. Jadi mereka memiliki kualitas, kita harus memberikan waktu lebih untuk mereka. Kita masih sebuah tim dan kadang-kadang ini lebih bahaya ya ketika situasi transisi, dan kita harus menghabiskan lebih banyak waktu di sepertiga akhir untuk mendapatkan peluang-peluang. Lalu Ruben Amorim juga membahas terkait dengan mereview pertandingan. Saya pikir kita melakukannya dengan baik. Kita bermain pertandingan yang berbeda jika dibandingkan dengan ketika menghadapi Nottingham Forest pekan lalu. Saya tahu bagaimana ada excitement ya, atau ya perasaan yang berlebih di pertandingan yang tidak sama ketika Anda tidak berjuang untuk hal-hal lainnya. Ini merubah sedikit lingkungan pertandingan di derby, tapi saya pikir kita berkembang dari bagaimana kita bertahan, kita lebih kompak, dan kita memberikan ruangan yang lebih sedikit daripada pertandingan sebelumnya. Jadi kita berkembang, kita menciptakan beberapa peluang, dan saya pikir kita juga memiliki problem yang sama, yaitu adalah kekurangan gol. Ya, ini lagi-lagi diulangi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Kita harus melihat di sisi positif. Kita telah memiliki beberapa pertandingan, dan ketika saya di sini, saya berusaha untuk mengingat satu peluang, tapi itu tidak ada di sana. Saat ini di pertandingan terakhir kita memiliki peluang-peluang. Jadi kita harus lebih berkembang ya ataupun memperbaiki situasi di peluang terakhir dan juga di shoot terakhir. Lagi-lagi Ruben Amorim memuji Bruno Fernandes. Ya, ini jelas. Tapi Anda juga melihat tim-tim lainnya, mereka memiliki pemain yang penting. Kalau Anda melihat Liverpool, ada Mohamed Salah, dan ini merupakan pembeda yang dia buat ya. Lalu Bruno Fernandes ini adalah pemain kita di departemen tersebut. Jadi dia melakukan dengan sangat bagus, dan lagi-lagi semuanya harus berkembang. Dan Bruno harus hadir ya lebih banyak tahun depan karena dia memiliki peran yang sangat besar. Setelahnya ini akan menatap Olympique Lyon. Ini sangat penting, dan lagi-lagi yang paling penting adalah Manchester United karena kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan Anda bisa melihatnya di musim ini.
Europa League ini sangat penting. Kita bisa mencapai Champions League musim depan kalau kita memenangkan sesuatu. Jadi kita akan melakukan segalanya untuk bisa ke babak selanjutnya ya. Ruben Amorim, dari apa yang disebutkan, dia tadi memuji memang ada perkembangan. Begini, kalau dilihat dari sisi hasil, gue sudah bahas di review juga ya, Manchester United seri menghadapi Manchester City. Beberapa mungkin memberikan pendapatnya harusnya bisa menang. Manchester City sedang tidak bagus. Menurut gue, kalau hanya itu saja yang dilihat mungkin kurang bijaksana ya. Karena bagaimanapun juga Manchester City, mereka memiliki kualitas secara kolektif yang lebih baik dibanding dengan Manchester United saat ini. Walaupun mereka terseok-seok di beberapa, ataupun mereka tidak sebagus musim lalu di beberapa pertandingan, mereka juga memiliki kesulitan ya. Tapi menurut gua, Manchester City tetap di atas Manchester United dari sisi kualitas, terutama secara kolektif. Mereka memiliki pemain-pemain individu ya, kedalaman skuad dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Manchester United. Jadi Manchester United hadir di pertandingan tadi itu sangat wajar jika tidak diunggulkan. Walaupun demikian ya, gue melihat ada perkembangan jika dibandingkan gaya permainan atau cara bermain Manchester United di bulan-bulan sebelumnya. Dan ini merupakan sesuatu yang positif. Walaupun yes, memang ada hal yang harus diperbaiki, terutama sepertiga akhir. Ada beberapa individu yang harus diperbaiki. Contohnya mungkin Alejandro Garnacho dan beberapa pemain lain. Tapi menurut gue inilah dinamika musim ini. Segalanya tentang evaluasi, segalanya tentang analisa, segalanya tentang persiapan untuk musim depan. Dan ya, ini merupakan bagian dari perjalanan tersebut. Gua sepakat dengan Ruben Amorim ya, ada sisi positif tentu saja. Di samping kekurangan kualitas di sepertiga akhir, tapi bagaimana Manchester United para pemainnya ini semakin nyaman dengan sistem permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Dan ini bukan hanya 11 pemain, dan menurut gue sudah bertambah ya, dan ini merupakan sesuatu yang bagus. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di musim panas nanti. Apakah Manchester United bisa mendatangkan pemain baru dengan jumlah banyak atau harus memanfaatkan pemain yang ada saat ini. Tapi apapun itu, gua tetap melihat kalau para pemain yang saat ini ada di skuad Ruben Amorim ya, mau itu pemain inti ataupun pemain cadangan, mereka ini adalah pilar-pilar dari sistem permainan Ruben Amorim untuk musim depan. Artinya, kalau mereka paham, apalagi secara mayoritas ya, jika ada penambahan pemain di musim panas nanti, situasinya gue pikir akan lebih mungkin sedikit lebih mudah dibandingkan dengan para pemain ini tidak memiliki progres, tidak memiliki kenyamanan ya yang bertambah di sistem permainan Ruben Amorim. Gue justru melihat saat ini ada sesuatu yang positif dan semoga ini bisa bergulir lebih positif lagi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.